Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas Meet ini. Ya, pada kesempatan kali ini juga saya diberi judul Cyber Security Training atau pelatihan keamanan siber. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Emanuela Rizky Arnanita Abu dengan NIM 202223050032, kelas F610 Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini juga poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, serangan phishing. Kedua, cara serangan phishing bekerja. Ketiga, beberapa alasan mengapa edukasi ini penting. Keempat, cara mengenali dan menangani ancaman phishing. Kelima, cara serangan rekayasa sosial bekerja. Keenam, mengenali dan menangani ancaman rekayasa. Terakhir, definisi kata sandi yang kuat. Serangan phishing adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban. Informasi ini bisa berupa data pribadi, nama, alamat, nomor telepon, dan informasi identitas lainnya, data akun, nama pengguna, kata sandi, dan informasi login lainnya. Data finansial berinformasi kartu kredit, nomor rekening bank, dan data keuangan lainnya. Cara serangan phishing bekerja. Pelaku phishing biasanya menggunakan berbagai metode untuk menipu korban, di antaranya email palsu, situs web palsu, pesan teks atau sim, panggilan telepon atau phishing. Beberapa alasan mengapa edukasi ini penting. Meningkatkan kesadaran. Edukasi membantu karyawan mengenali ciri-ciri serangan phishing dengan memahami risiko yang terkait. Mengurangi risiko. Dengan pengetahuan yang tepat, karyawan dapat menghindari jebakan phishing dan melindungi informasi sensitif perusahaan. Membangun budaya keamanan. Edukasi menciptakan budaya di mana keamanan siber menjadi tanggung jawab bersama. Cara mengenali dan menangani ancaman phishing. Periksa alamat email pengirim, jangan klik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Periksa keaslian situs web dengan melihat URL-nya. Jangan pernah memberikan informasi pribadi melalui pesan atau teks, melalui email atau pesan teks. Laporan email atau pesan yang mencurigakan kepada keamanan perusahaan siber. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu orang agar memberikan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang merugikan. Cara rekayasa sosial bekerja. Perilaku rekayasa sosial menggunakan berbagai metode untuk menipu korban, di antaranya menyamar sebagai pihak berwenang, menciptakan rasa urgensi, memanfaatkan kepercayaan, menggunakan umpan. Kenapa karyawan harus diedukasi? Seperti yang disebutkan dalam teks, serangan rekayasa sosial tidak hanya datang melalui email, tapi juga melalui panggilan telepon, layanan pelanggan, atau bahkan tatap muka. Cara mengenali dan menangani ancaman rekayasa sosial. Waspadai permintaan informasi yang tidak biasa, verifikasi identitas, jangan terburu-buru, laporkan aktivitas mencurigakan. Kebersihan kata sandi penting. Kata sandi adalah garis pertahanan pertama dalam melindungi akun informasi pribadi kita. Jika kata sandi lemah dan mudah ditebak, akun kita rentan terhadap peretasan. Definisi kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat biasanya memiliki karakteristik berikut. Panjang minimal 12 karakter, kompleks, mengandung kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Unik, tidak digunakan kembali akun lain. Tidak mudah ditebak, tidak mengandung informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau kata sandi kata-kata umum. Pengelolaan kata sandi. Pengelolaan kata sandi adalah alat yang membantu kita menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman. Beberapa manfaat menggunakan pengelolaan kata sandi. Membuat kata sandi yang kuat, menyimpan kata sandi dengan aman, mengisi kata sandi secara otomatis, mengurangi risiko phishing. Tips tambahan untuk kebersihan kata sandi. Ubah kata sandi secara berkala. Ubah kata sandi setiap 3-6 bulan untuk melindungi risiko jika kata sandi bocor. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. 2FA menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta kode verifikasi selain kata sandi. Jangan pernah membagikan kata sandi. Jika pernah membagikan kata sandi dengan siapapun, termasuk teman atau keluarga, waspadai phishing. Jangan
pernah memasukkan kata sandi di situs web atau email yang mencurigakan. Keamanan jarak jauh penting. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita bekerja dengan banyak karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Masalah yang dihadapi dalam bekerja jarak jauh, penggunaan perangkat pribadi, jaringan wifi yang tidak aman, akses informasi sensitif, ancaman phishing, dan rekayasa sosial. Kebijakan perusahaan yang penting, kebijakan penggunaan perangkat, kebijakan jaringan, kebijakan akses informasi, pelatihan keamanan siber menggunakan VPN. Kesimpulan, pelatihan keamanan siber meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman digital serta cara melindungi data dan sistem. Setiap individu berperan penting dalam menjaga keamanan informasi melalui perilaku online yang aman dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi saya. Terima kasih.